A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqu malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'adul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, di surat 467 ayat 26 dikatakan kul. Ini ada kalimat kul ya. Kul itu secara bahasa itu artinya katakanlah. Secara kedudukan kalimat menurut ilmu qawaidul lughah al-arabiyah bahwa kul itu artinya fi'il amr. Ya, fi'il amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan kepada perintah. Berdasarkan kaidah usul fikih, kalau ada kata kerja dalam Al-Qur'an yang menunjukkan perintah, tidak ada keterangan yang menunjukkannya, maka kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, asal dari sebuah perintah menunjukkan kepada wajib. Oh, berarti dalam hal ini kul di sini itu wajib ya. Dalam kitab-kitab tafsir dan juga beberapa keterangan yang pernah saya baca, kul di sini adalah pekerjaan lisan ya. Jadi kul itu pekerjaan lisan. Cuman lisan itu tidak akan keluar kalau tidak ada di dalam hatinya atau dalam pikirannya. Dalam arti lisan itu mewakili apa yang ada dalam hatinya gitu. Lalu kul juga, lisan itu adalah sebuah simbol yang nantinya akan dikerjakan itu. Oh, berarti kul di sini memuat 3 poin. Pertama hatinya ya, kedua lisannya, dan yang ketiga adalah perbuatannya. Jadi lamun ketika kita sholat itu kita sedang kul, sedang memohon kepada Allah. Mana lisannya ya gerakan bacaan sholat, mana hatinya, hatinya sedang sholat. Nah itu kul. Seperti hanya kul-kul yang lain. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah esa, satu. Mana pikiran hati yang menunjukkan Allah satu, mana lisan yang menunjukkan Allah satu, mana perbuatan yang menunjukkan Allah satu. Nah itu arti kul ya. Oke, berikutnya adalah inna. Innama secara arti adalah sesungguhnya. Inna itu dalam arti bahasa, kaidah bahasa menunjukkan harfu taukid. Apa harfu taukid? Huruf taukid. Taukid itu artinya menegaskan atau sesuatu yang dipentingkan. Nah, berarti kalau ada kalimat inna itu menunjukkan segala sesuatu yang harus ditegaskan. Berarti katakanlah, berarti ada yang harus ditegaskan. Mana hati yang menunjukkan penegasan, mana lisan yang menunjukkan penegasan, mana perbuatan yang menunjukkan penegasan. Ma itu artinya segala apapun, itu artinya ma. Jadi innama, nah secara makna terjemah bebasnya begini. Coba tegaskan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita yakini, tegaskan. Nah gitu. Apa yang harus ditegaskan? Al ilmu indallah katanya. Ya. Al ilmu ya, itu ada kalimat alif lam. Alif lam itu menunjukkan kepada makrifat. Kalau tidak ada alif lam berarti namanya ilmun ya, ilmun itu namanya nakiroh. Apa bedanya ma'rifat sama nakiroh? Kalau ma'rifat itu adalah tertentu, kalau nakiroh itu umum. Ya, berarti dalam hal ini al ilmu berarti adalah ilmu tertentu. Gitu. Ya. Ilmu tertentu dalam arti adalah tidak semua ilmu gitu. Ya. Secara bahasa. Kalau secara nakiro itu apapun namanya. Nah, di sini katakan innamal ilmu. Oh, berarti yang namanya ilmu ya. Nah, sekarang apa itu ilmu?
Ya, nah tertentu di sini adalah al ilmu, ya, bahwa ilmu itu indallah. Inda artinya bersumber, Allahu adalah dari Allah. Allah. Jadi tegaskan dalam pikiranmu, tegaskan dalam lisanmu, dan tegaskan dalam perbuatanmu bahwa yang namanya ilmu itu adalah tertentu, sumbernya dari Allah gitu. Jadi kalau bukan dari Allah itu bukan ilmu gitu. Makanya ada sebuah keterangan mengatakan al ilmu nurullah, bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Ya. Jadi ilmu itu adalah mencahayai, ya, yang sumbernya dari Allah. Berarti ilmu itu adalah sumbernya dari Allah, cahaya Allah. Kalau ilmu itu cahaya dari Allah, dalam hal ini yang kita kenal dengan kalamullah. Kalamullah itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah sumber dari ilmu. Nah, seluruh pengetahuan-pengetahuan yang lahir dari ilmu, dari Al-Quran, itu adalah cabang-cabang ilmu yang nantinya merujuk kepada sumber ilmu gitu. Saya belajar biologi, matematika, dan sebagainya. Nah, itu cabang-cabangnya. Kalau itu belajar biologi, belajar matematika, belajar tentang fisika, dan sebagainya, kalau tidak melahirkan cahaya, tidak mencahayai kehidupan, atau tidak bersumber dari ilmu, itu baru berpengetahuan, bukan berilmu. Jadi ilmu itu tertentu, artinya yang dari Allah. Itu yang dimaksud marifat, ya. Jadi kita banyak pengetahuan tapi tidak mencahayai dalam kehidupan, berarti kita belum berilmu, artinya belum mendapatkan cahaya. Ya. Banyak pengetahuannya tapi tidak tercahayai, baru berwawasan. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Siapa orang yang berilmu? Yang kita kenal dengan al-ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Walam yahsa min ibadihil ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali adalah mereka para ulama. Gitu kan? Al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedangkan nabi adalah pembawa kalam Allah, pembawa sumber ilmu. Nah, gitu kan. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, maka pelajari Al-Quran, karena disitulah sumber dari Allah gitu. Ya. Wa innama, dan sesungguhnya. Nah, ini penegasan lagi katanya, ditegaskan, dan sesungguhnya hanya nadirum mubin, aku dalam ini Rasulullah pemberi peringatan yang nyata. Ya, nadir. Jadi Rasulullah sebagai pembawa sumber ilmu, sebagai pembawa Al-Quran, mengatakan nadir. Berarti ilmu itu harus memberikan satu peringatan yang nyata di dalam kehidupan, kan gitu. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, itu gambaran dari ayat ini. Bahwa ayat ini memberikan satu gambaran. Sederhananya apa? Bahwa al-ilmu nurullah. Ilmu itu dari cahaya Allah. Ilmu itu adalah sumbernya dari Allah. Berarti ilmu itu cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Adalah Al-Quran. Gitu kan ya? Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kalau orang dalam hidupnya, mukmin muslim dalam hidupnya jarang, bahkan tidak pernah membaca, mempelajari Al-Quran, berarti selama hidupnya dia dalam keadaan gelap, karena tidak mendapatkan cahaya. Kalaulah ibarat dunia ini adalah sebuah kegelapan, hamparan kegelapan, maka ketika orang berjalan dengan membawa Al-Quran, memegang Al-Quran seperti dia berjalan di kegelapan dengan membawa cahaya, dia akan tahu mana yang harus dipijak, kemana arah tujuan dan sebagainya, karena mendapatkan cahaya. Tapi kalau orang yang tidak membawa Al-Quran, tidak memegang Al-Quran, bahkan tidak percaya kepada Al-Quran, maka dia berjalan dalam kegelapan. Ibarat dia di dunia berjalan di kegelapan dalam keadaan buta, tuli, dan bodoh, kan gitu.
Oke. Itu ya. Berikutnya surat 47:19 ya. Di dalam surat 47 ayat 19 tadi sudah sama-sama dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam katanya ya. Apa itu fa'lam? Nah, kita harus tahu yang dimaksud dengan fa'lam. Pak itu artinya pak jawab. Berarti sebelumnya harus ada syarat ya. Oke. Fa'lam annahu la ilaha illallah katanya. Maka ilmuilah. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi. Kalau ilmu itu adalah sumbernya dari Allah, lalu berikutnya fa'lam, oleh karena itu tuntutlah ilmu, maka pelajarilah ilmu, maka pelajarilah Quran. Gitu. Nah, ini senada dengan hadis mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi yang namanya laki-laki dan perempuan mukmin muslim. Gitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kewajiban mencari ilmu sejak duayan sampai liang lahat, artinya sepanjang hayat. Gitu kan? Ya. Utlubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu, cari walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, itu pentingnya berilmu. Ya. Apa katanya? Fa'lam, dari mana kita harus mencari ilmu? Ya sumbernya dari Allah. Sampai kapan kita mendapatkan ilmu? Apa wujud cahaya dari Allah? Nah, ini ditegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka carilah ilmu, maka pelajarilah ilmu sampai engkau mengatakan la ilaha illallah, sampai engkau menemui pemikiran la ilaha illallah, sampai engkau mengatakan la ilaha illallah, sampai engkau berbuat segala sesuatu dengan mewujudkan la ilaha illallah. Nah, itulah kemuliaan seseorang dengan ilmunya. Artinya setinggi apapun jabatan seseorang, sehebat apapun dia ngomong, sehebat apapun pemikiran seseorang, tapi tidak sampai kepada la ilaha illallah, berarti dia bukan orang yang berilmu, karena dia masih dalam kegelapan. Nah, berarti esensi dari ilmu itu adalah la ilaha illallah. Sumber dari ilmu Al-Quran. Al-Quran itu ada dua secara umum. Pertama ada ayat kauniyah dan ayat ankauniyah atau kauliyah. Ankauniyah yaitu alam. Kauliyah berarti adalah mushaf yang ada di dalam Quran yang kita baca sekarang ini, itu adalah ayat. Itu juga dibaca, dipahami. Hadis mengatakan iqra'ul Quran ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, katanya. Baca Al-Quran katanya. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya dengan membaca Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, dia akan menjadi penolong bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Kitab Riyadhus Shalihin. Jadi bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, karena itu sumber dari segala ilmu, karena itu akan menunjukkan engkau kepada la ilaha illallah. Nah, bacaan-bacaan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba itu akan datang kepada akhirat, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya huruf ba, saya dibaca oleh si fulan, si fulana, dia baca atas namamu ya Allah, dia baca karena ingin mendapatkan ridhomu, dia baca ingin memperjuangkan kalimatmu. Saya bersaksi dia sudah melaksanakan itu baru huruf ba. Belum lagi ayatnya, belum lagi suratnya, belum dan sebagainya. Oleh karena itu penting kita mencari ilmu dengan mempelajari Al-Quran, karena disitulah sumber kemuliaan. Ya. Jadi akan menjadi penolong bagi yang membaca dan juga li ashabi, yang bersahabat, artinya yang dekat dengan Quran. Segala sesuatu kembalikan kepada Quran, karena itu adalah sumber kemuliaan, sumber ilmu. Nah, jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kemuliaan berikutnya? Wastaghfir li dzanbik, moga ampunlah kepada Allah, walil mu'minina wal mu'minat, bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan. Artinya
dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan sebagainya, sampai engkau menemukan la ilaha illallah, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi daulal jannah. Siapa yang mengatakan di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga katanya. Dia akan diampuni oleh Allah. Ya, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah itu Maha mengetahui, Maha berilmu. Mutaqallabakum, tempat berpindah kalian dan tempat tinggal kalian. Artinya Allah tahu apa yang menjadi niat dan apa yang kita lakukan. Allah itu amat sangat tahu, ya. Nah, ya. Jadi hubungan ayat 6726 dengan 479 bahwa sumber ilmu itu dari Allah, ya, berarti Al-Quran. Lalu esensi 4719 bahwa esensi dari menerima ilmu adalah Al-Quran, dan itu menunjukkan kepada la ilaha illallah, ya, membaca Al-Quran. Bahkan ada hadis lagi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antaramu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan juga mendakwahkannya dan memperjuangkannya dan juga menegakkannya. Itulah Al-Quran, itulah sumber ilmu, ya. Tadi ayat kauliyah, belum lagi ayat an-kauniyah, alam, ya. Alam juga menjadi ayatullah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah ciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan seluruh fenomena terjadi di antara keduanya itu adalah ayat. Itu juga ilmu, tanda-tanda kekuasaan Allah akan melahirkan la ilaha illallah. Nah, berarti esensi ilmu itu adalah dari Allah, berarti adalah Al-Quran. Maka kewajiban kita menuntut ilmu, karena itulah sumber kemuliaan. Hadis lain juga mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada alaihi ma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka capailah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka capailah dengan ilmu. Wa man arada alaihi ma, siapa yang ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka capailah dengan ilmu. Apa yang dimaksud ilmu? Al-Quran. Berarti lamun orang hayang salamat, maka sumbernya adalah Al-Quran. Dekati Al-Quran, jalankan Al-Quran, tegakkan Al-Quran, perjuangkan Al-Quran, engkau akan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Karena itu adalah sumber cahaya, sumber ilmu. Disitulah kemuliaan ilmu. Jauh dengan Quran, tidak pernah menjalankan Al-Quran, bahkan tidak percaya kepada Al-Quran, jangan harap kita akan selamat nanti di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu mungkin sebagai gambaran, ya, kesimpulan dari dua ayat ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.